Pemirsa, kembali lagi dengan saya Muhammad Ibn Paujan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan laporan pembelajaran ataupun learning journal di hari Rabu tanggal 25 September 2024 di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak dosen yaitu Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Pada perkuliahan itu Bapak Dr. Adi Kusuma menjelaskan informasi dan interview dalam reportase. Yaitu yang pertama ada standar kompetensi yang merupakan memahami teknik interview atau reportase dan liputan serta melakukan persiapan praktik sesuai dengan kaidah sinematografi. Kemudian ada kompetensi dasar, yaitu memahami teknik interview, reportase, dan liputan, serta melakukan persiapan praktek. Kemudian dia membahas wawancara. Apakah wawancara sama dengan reportase? Jawabannya itu adalah tidak. Kenapa? Karena reportase memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas daripada wawancara, sedangkan wawancara merupakan salah satu jenis teknik dari reportase. Wawancara merupakan proses pencarian data berupa pendapat, pandangan, ataupun pengamatan seseorang yang akan digunakan sebagai salah satu bahan penulisan karya jurnalistik. Dari wawancara, sebuah berita didapat dan dilaporkan kepada masyarakat. Kemudian ada interview. Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya, reporter, ataupun wartawan kepada seorang narasumber yang membahas suatu topik permasalahan. Kemudian ada informasi. Jenis-jenis informasi. Dalam surat kabar maupun televisi terdapat berbagai macam informasi. Antara lain yaitu ada berita ataupun news, yaitu informasi yang disajikan tanpa dihubungi opini wartawan atau reporter, atau disebut juga sebagai berita murni. Kemudian ada editorial ataupun tajuk, yaitu informasi yang sudah menjadi berita namun kemudian diberi tanggapan atau dibahas lebih lanjut dan diberi opini oleh pimpinan redaksi. Kemudian ada infotainment, yaitu informasi yang mengandung prinsip mengalami pengembangan atau pengolahan menurut versi reporter. Kemudian ada press release, yaitu informasi yang telah menjadi berita yang dikeluarkan oleh humas atau suatu institusi, lembaga, ataupun perusahaan. Dalam hal ini biasanya seorang reporter malas untuk menulis berita kehumasan karena pada umumnya bersifat promosi. Kemudian golongan berita tersebut dapat dikategorikan lagi sesuai dengan kekuatan materi yang disampaikan. Antara lain yaitu ada yang pertama itu hard news. Adalah sebuah sajian berita yang materi mengandung konflik bertegangan tinggi, tidak bisa atau konvensional. Biasanya hard news melibatkan orang-orang penting atau tokoh masyarakat atau banyak terlibat dalam suatu berita. Sebagai berita, hard news memiliki daya tarik yang istimewa dibandingkan dengan berita yang lainnya. Kemudian ada soft news, yaitu sebuah sajian berita yang materinya bersangkut paut dengan kejadian pada umumnya yang terjadi di masyarakat. Sebagai berita, soft news juga bersifat penting, namun dalam materinya tidak mengandung gejolak ataupun tidak bertegangan tinggi. Dalam penyajian berita antara hard news dan soft news, yaitu dibedakan dalam hal pemilihan gambar dan cara menyusun kalimat berita. Kemudian ada spot news. Apa itu spot news? Yaitu sebuah sajian berita singkat dan penting yang memberikan informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa seperti bencana alam, kebakaran, terus kecelakaan, dan lainnya. Di berita semacam ini juga bisa disebut dengan breaking news atau yang disajikan di luar jam-jam penayangan berita karena sifatnya yang mendadak. Kemudian ada kategori berita. Berita dapat digolongkan menjadi beberapa macam bentuk berita. Yang pertama itu ada berita harian ataupun hot news. Berita yang sangat terikat dengan waktu, berita yang harus segera disajikan kepada masyarakat karena jika terlalu lama berita akan menjadi basi. Kemudian ada straight news, yaitu berita yang disajikan secara langsung tanpa opini. Dalam hal ini hot news